makan siang dulu atau gimana ini? Langsung. Kalau Bang Komal katanya kalau sudah ketemu Bang Komal, Diko, Bang Fadli langsung kenyang bun ya? Itu di peros lah itu. Enggak. Pikiran mudah-mudahnya mungkin dari tadi itu lapar. Iya. Tapi tadi udah makan kok, udah makan snack juga Bang Komal. Kita lanjut ya. Lanjut ya bun. Ambil ini kocok arisan ya. Iya. Ambil saya. Wah, lemahnya ambil saya. Siapa ini ya? Coba aku baca ke Bang Komal, Diko minjem duit. Siapa ini? Bukan. Siapa yang dapat arisan? Boleh baca. Antara Padang dan Jakarta lebih nyaman mana buat tinggal bersama? Kalau aku lebih enak di Padang sih, kalau untuk tinggal bersama. Tapi di Jakarta lebih ke pekerjaan. Bagus. Dimanapun berada yang penting selalu berdua ya bun ya. Kelihatan perubahannya. Sekarang lebih nyaman di Padang. Itu kalau dari Diko, kalau dari Bang Komal gimana? Iya memang saya lebih nyaman di Padang. Di Padang. Dulu Diko nggak nyaman di Padang. Siap. Sekarang dia tahu ternyata di Padang lebih nyaman. Berarti di Jakarta masih gangguan ya bun? Julid ya bun? Lagi dong Bang Komar. Bun yang mau ngambil minum, ngambil makan gak apa-apa bun ya, sambil ya bun. Sambil ngemil bunda. Iya. Baik ya bun, saya bungkus untuk saya sendiri nanti ya. Sebagai keluarga, ini siapa yang bikin sini? Acak. Jadi Bang Komar ini acak dari semuanya. Iya. Sebagai keluarga, apakah abang dan adik bisa membedakan ketulusan hati dari Vivo Family yang benar-benar tulus dengan yang pura-pura tulus? Kayaknya ini sebenarnya nggak perlu dijawab. Iya benar. Dari awal masuk itu udah kejawab. Sama yang terjadi dari tadi masuk sampai detik ini itu juga sudah terjawab. Jadi kita terasa mana yang tulus, mana yang tidak tulus terasa. Karena sebagai manusia kita punya feeling dan kita punya intuisi. Betul, setuju. Dengan pasti yang sudah berdiri di sini, yang duduk hari ini di sini, semuanya tulus dong. Bun, kalau bukan tulus, bun, tulus. Lanjut. Sebelum dibaca ke ketawa dulu Diko ya. Apa deh? Yang nanya buat kita? Iya. Bang Fadli. Iya. Oke. Apa doa dan amalan adik dari kecil sehingga mendapatkan suami yang sangat mencintai? Amalan sih yang pastinya berdoa. Berdoa itu baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa apapun itu Allah ngerti. Nah kalau amalan setiap apa yang aku lihat aku selalu bersolawat. Apapun misalnya aku pengen rumah kayak gitu aku bersolawat. Aku pengen tampil di TV aku bersolawat. Karena solawat itu rahmat yang insya Allah suatu saat kita akan juga mendapatkan itu. Kalau untuk suami, ya itu juga dari Allah ya. Itu titipan. Semua orang diberi oleh Allah kebahagiaan masing-masing dan tertentu. Dan itu harus kita syukuri. Semakin kita mensyukurinya, semakin kita mendapat nikmat yang lebih. Alhamdulillah sekarang mendapat nikmat. Dan insya Allah saya syukuri. Mudah-mudahan suami saya lebih mendapatkan nikmat. Oh berarti dulu kalau Bang Komal duduk di kursi juri, Diko lagi tegak di depan di solawati nyok.
sebelum-belumnya gitu, mungkin dari remaja, dari muda, dari apa, dan kita dapatkan baru kita tuanya hari ini. Jadi apapun baik buruk hari ini kita dapatkan, mungkin kita pernah menanam yang buruk. Jadi baik yang kita dapatkan hari ini, mungkin kita pernah menanamkan sesuatu yang baik lagi. Jadi pesannya selalulah berbuat baik dan jangan pernah menjadi baik. Setuju sekali. Sore-sore dapat quote seperti itu ya. Jadi saya setuju sekali apa yang kamu tanam hari ini hasilnya itu yang Allah dapat ke ya. Kalau hari ini bunda-bunda ada pempek, oke dapat pempek bulan depannya. Iya. Lanjut Bro. Boleh Bang Andri lagi Bang. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau lagi LDR, siapa yang berkabar? Sesuai lah ibu-ibu ya. Long distance relationship. Nah, bunda tahu LDR? Apa dia artinya? Dilarang merokok. Bukan, LDR itu pacaran jarak jauh ataupun hubungan jarak jauh ya. Siapa yang berkabar duluan ketika kalian Siapa yang paling berkabar duluan dan siapa yang paling posesif? Sebelum jawab, kita boleh saling tunjuk 1, 2, 3 siapa? Dengan seiringnya berjalannya waktu berubah. Ya benar. Dulu papi karena tipikal aku mungkin orang yang malas chatan kalian. Jadi setiap abang WA ya paling balas aja. Kalau untuk memulai untuk WA tuh kayak malas aja gitu. Nelfon malas, WA malas. Jadi kalau senang tuh ketemu langsung kalau sama aku dulu. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu dan juga mungkin kewajiban ya. Kewajiban yang menuntut aku untuk selalu berkabar dan itu kewajiban sebagai istri ke suami. Jadi saya mau nggak mau ya aku harus kabarin, mau keluar kemana harus kabarin gitu. Ya. Benar. Jadi memang tanpa aku bilang pun mungkin bunda-bunda semua karena merasain anaknya pasti merasakan dan sudah melihat perubahan Viko itu dari pertama dia berdiri di panggung, turun dari panggung sampai bunda lihat muka dia hari ini itu banyak perubahan. Jangankan bunda sendiri ya, ini saya ceritain ya. Sorry ya, ini ada lagi live ya. Maijah sendiri bukan beli merasa bersyukur banyak perubahan dari anaknya. Iya gitu. Jadi saya tanamkan ke istri saya, kita punya profesi yang berbeda dan kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kita berasal dari daerah yang berbeda. Mungkin next, ini waktu baru ya, gue bilang mungkin nanti kita juga akan, saya bekerja di kota yang berbeda dan kamu di kota yang berbeda. Jadi selalulah berkomunikasi, karena tiang dari rumah tangga itu selain dari kejujuran, saling percaya, selalu berkomunikasi. Itu aku tanamkan, selalu berkomunikasi. Kamu sampai di mana, kamu udah landing kan, kamu boarding, kamu mau pergi sama siapa, terus pulang dan lagi apa, selalu komunikasikan. Jadi kita tahu. Jadi kita benar. Saya salah apa bukan? Benar ya. Jadi komunikasi itu penting. Tapi yang posisi memang saya. Udah benar. Apa itu Bang Fadri? Kayak saya mau lihat ke sini ya. Ini dari Bunda. Aku nak baca ya. Bang Fadri, Adoda, Loka, aku ada gadis. Siapa Bu? Yes, Bunda ini. Oh bukan. Ini namanya Sonia. Hai Sonia. Iya. Sonia buka dulu, ini maskernya Sonia dikit. Boleh Pak Fadri lanjut untuk bisa memahami Sonia ya? Iya. Nanti juga Siap, lanjut. apa rahasia apa yang belum diketahui pasangan Anda? Apakah masih ada rahasia-rahasia di antara kita?
Iya, memang. Jadi aku lebih senang tahu dari dia duluan daripada tahu dari orang lain. Dan aku lebih percaya ke istriku daripada ke orang lain. Itu satu. Kalau rahasia sebelum kita nikah, waktu dari chat-chatan di WA, kamu masih di karantina, kita tuh udah mulai cerita. Aku orangnya begini loh. Aku nggak seperti yang dibilangin Mbak Inu, karena Mbak Inu bilang kan pembantu kaya begini. Terus aku nggak kaya, aku nggak ini. Kamu tetap mau nggak sama saya? Gitu saya bilang gitu. Takutnya nanti pasti dibilangin saya punya gedung lah, punya inilah gitu. Jadi kita udah cerita seperti itu ya. Jadi nggak ada rahasia. Jadi semakin kesini kita suka bercerita sebelum tidur ya. Jadi kita selalu manfaatin karena dari pagi kadang-kadang sibuk, sebelum tidur setelah sholat isya kita selalu sempatin buat bercerita kamu ngapain aja, apa yang kamu rasakan, kamu kok nggak seperti nggak mood hari ini. Saya juga cerita deh seperti itu. Terus kalau rahasia ya, bunda-bunda tahu anak bunda itu seperti apa kan. Jadi saya begini, sebenarnya tidak ada rahasia, tapi dia selalu bilang, dia selalu bilang, Bun, saya curhat sama mama deh. Dia selalu bilang, saya tuh banyak rahasia. Sementara anak mak tuh polos mak. Jadi kalau saya belum bilang sesuatu, saya biarlah. Dia bilang ini begini. Jadi iya, enggak. Dia memang begitu. Jadi Viko tuh memang anaknya polos ya. Jadi itu memang bunda-bunda tahu anak bunda seperti apa. Jadi saya tidak berahasia sebenarnya saya. Tapi ketika saya mempunyai planning sesuatu atau saya mengerjakan sesuatu, saya diam dulu. Ketika itu nanti udah